Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Cahyusmirat dengan NIM 811423052. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana alur zat toksik berupa zat boraks itu bisa masuk ke dalam tubuh dan bisa berdampak toksik di dalam tubuh. Nah, tapi perlu kita ketahui dulu nih bahwa boraks atau natrium tetraborat itu adalah bahan kimia yang sering disalahgunakan dalam makanan seperti bakso, kerupuk, sosis, nugget, dan lain sebagainya. Padahal ya, boraks itu kan merupakan zat berbahaya nih yang tentunya tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena dapat menimbulkan efek toksik bagi tubuh manusia. Dalam toksikologi, ada dua konsep utama yang perlu dipahami, yaitu toksikokinetik dan toksikodinamik. Dalam tahapan toksikokinetik, dia membahas bagaimana zat toksik itu bisa masuk, menyebar, kemudian keluar dari. Nah, sedangkan pada toksikodinamik itu membahas bagaimana proses ataupun zat toksik tersebut itu bekerja dan merusak tubuh manusia. Nah, toksikokinetik sendiri terdiri dari 4 tahap utama yang biasa disingkat dengan ATME: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, absorpsi. Absorpsi ini adalah tahapan di mana zat toksik itu masuk ke dalam tubuh manusia. Nah, boraks sendiri kan dia masuk ke tubuh melalui makanan. Nah, setelah masuk ke lambung dan usus, boraks akan diserap di usus halus. Oleh karena sifatnya mudah larut dalam air, boraks dengan cepat mudah masuk ke dalam aliran darah. Setelah berada di dalam darah, boraks ini akan menyebar ke seluruh tubuh karena dibawa oleh darah. Nah, organ yang paling terkena atau paling terdampak itu ada organ ginjal, hati, dan pada kondisi tertentu juga bisa mencapai organ otak. Nah, selanjutnya tahapan metabolisme. Di sini boraks tidak mengalami proses metabolisme yang kompleks seperti zat lain. Jadi dia tidak dimetabolisme secara sempurna. Nah, di dalam tubuh boraks itu dia berubah menjadi asam borat yang tetap bersifat toksik, sehingga masih tetap berbahaya bagi tubuh. Dan tahapan terakhir yaitu ekskresi. Boraks itu dikeluarkan dari tubuh melalui ginjal dalam bentuk urin. Namun, jika jumlahnya banyak dikonsumsi atau dikonsumsi secara terus-menerus, boraks dapat menumpuk di dalam tubuh dan bisa menyebabkan kerusakan organ. Tahapan yang kedua ada toksikodinamik atau bisa dibilang cara kerja racun di dalam tubuh. Dalam hal ini, cara kerja boraks di dalam tubuh. Nah, yang pertama, boraks itu mengganggu enzim. Enzim dia kan sebagai pengatur reaksi tubuh. Kehadiran boraks itu bisa menghambat kerja enzim yang mengakibatkan metabolisme terganggu. Setelah mengganggu enzim, tidak sampai di situ, boraks kemudian dia merusak membran sel. Yang kita ketahui bersama, membran sel itu kan pelindung sel. Dan boraks itu menyebabkan sel bocor dan juga rusak. Setelah sel rusak atau bocor, terjadilah iritasi jaringan, terutama pada lambung dan usus. Setelah terjadi iritasi jaringan, mengakibatkan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Nah, akibat dari gangguan tersebut, sel tidak dapat berfungsi dengan normal. Hal ini bisa menyebabkan kerusakan sel dan akhirnya mengganggu fungsi organ seperti ginjal dan hati. Nah, emang efek apa aja sih yang tubuh rasakan ketika mengonsumsi boraks ini?
Dia ada dua efek akut dan efek kronis. Kalau efek akut ini bisa dibilang efek yang terjadi secara langsung. Jadi dia terjadi atau muncul dalam waktu singkat setelah dikonsumsi. Efeknya itu bisa berupa mual muntah, diare, sakit kepala, bahkan pada kasus tertentu itu bisa menyebabkan kejang dan juga kematian. Nah, kalau efek kronis atau bisa dibilang efek jangka panjangnya, jika mengonsumsi sedikit tapi terus-menerus, itu bisa menyebabkan kerusakan organ, antara lain kerusakan ginjal, gangguan hati, penurunan berat badan, dan juga gangguan saraf. Nah, singkatnya, boraks masuk ke tubuh melalui makanan, kemudian diserap di usus, didistribusikan melalui darah, mengalami metabolisme terbatas atau tidak sempurna, dan dikeluarkan melalui ginjal. Jika jumlahnya berlebih, boraks akan merusak sel dan menimbulkan berbagai efek toksik. Pertanyaannya, kalau tidak sengaja mengonsumsi boraks, apakah akan tetap menimbulkan efek? Jawabannya iya, tetap menimbulkan efek. Namun, efeknya itu yang ditimbulkan adalah efek ringan. Mungkin bisa menyebabkan mual muntah, perut tidak enak, ataupun diare. Tapi kalau dikonsumsi dalam jumlah yang banyak atau secara terus-menerus, itu bisa menyebabkan efek kronis tadi atau efek jangka panjangnya. Yang perlu diingat adalah boraks itu zat berbahaya, zat toksikan yang dapat merusak tubuh melalui berbagai mekanisme. Oleh karena itu, boraks tidak boleh digunakan dalam makanan. Haram hukumnya digunakan dalam makanan dan harus dihindari demi menjaga kesehatan. Namun sayangnya pada beberapa kasus di pedagang kaki lima masih ditemukan boraks dalam makanan jualannya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memilah-memilih makanan yang akan dikonsumsi. Dan juga penting bagi kita atau paling tidak kita ketahuilah ciri-ciri makanan yang mengandung boraks agar kita terhindar dari efek-efek toksik yang masuk ketika makanan itu kita makan. Itu dia penjelasan singkat mengenai zat toksikan, dalam hal ini boraks, dari tahapan toksikokinetik sampai tahapan toksikodinamik dan juga efek yang bisa terjadi di dalam tubuh. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini bisa menambah pemahaman untuk saya juga, untuk semuanya. Mohon maaf apabila ada kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.